Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan terkait untuk CLO 3 tugas kalkulus. Nah, di sini kita yang pertama itu ada soal pertama, tentukan nilai A dan B agar fungsi tersebut diferensiabel ataupun kontinu di titik X sama dengan 1. Jadi fungsi ini nanti akan kita masukkan dan kita akan melihat apakah dia diferensiabel apakah dia diferensiabel, dan kalau dia diferensiabel itu di nilai berapa. Lalu untuk yang kedua adalah nanti kita akan menentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, serta selang kecekungan dan titik belok jika ada dari fx sama dengan 2x per pangkat 3 dikurang 9x kuadrat plus 12x. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, berarti untuk soal 1 kita mengetahui bahwa kita harus menentukan apakah syaratnya itu dia di kontinu X1 atau enggak, dan juga kita di sini akan menggunakan yaitu limit X menuju 1 fx sama dengan f1. Oke, setelah itu maka kita akan mengetahui itu fungsi yang akan kita pakai di nilai ini. Nah, berarti kita bisa membuat yang pertama untuk ruas kirinya, untuk yang turunan pertama, maka di sini f1 sama dengan limit x menuju 1 dari kiri sama dengan artinya kita nanti bakal memasukkan fungsi dari yang ini, nilai yang ini. Nah, selanjutnya kita masukin aja limit x menuju 1 ke kiri. Di sini berarti fx dikurang f1 x per 1, x dikurang 1. Nah, kita kan sudah mendapatkan ini untuk fungsinya, maka kita tinggal masukin aja ke nilai yang di sini. Nah, maka ini untuk menyingkat aja ya. Di sini berarti jadi A per X plus 1 dikurang A plus 1. Kenapa A plus 1? Kita langsung substitusi aja untuk AX nya. Jadi karena X nya udah diketahuin sama dengan 1, jadi kita masukin aja langsung. Oke, selanjutnya di sini kita masukin ini. Nah, di sini setelah itu kita keluarin aja dari kurungnya. Jadi A per X plus 1 dikurang A plus 1 nah, X min 1. Selanjutnya jadi karena ini habis, berarti tinggal AX kurang A X min 1. Nah, selanjutnya di sini kan ini bisa dikaliin dari pernya, jadinya itu A kurang AX per X min 1. Nah, setelah itu kita substitusi untuk pernya, masukin untuk pernya ke bawah. Berarti ini jadi A min AX X min 1. Oke, nah sekarang kita tinggal pecah untuk yang AX nya.
Nah, karena ini bisa diituin, pecahin, kita tinggal gini aja. A A X min 1 terlalu ke bawah. Sebentar. X min 1 X min 1. Oke, nah ini kan bisa dicoret ya. Ops, sorry, ini kebalik. Untuk yang ini harusnya 1 dikurang X. Nah, ini bisa dicoret tapi hasilnya minus nanti. Nah, ini jadinya berarti tinggal A per min X. Nah, maka hasilnya itu adalah min A. Ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua berarti limit yang menuju ke kanannya kita tinggal buat aja untuk itunya, limitnya 2. Maka nomor 2 itu sorry buat ininya dulu, limit X menuju 1 ke kanan sama dengan, berarti yang tadi persamaannya tetap dari yang X ke kanan Fx dikurang F1 nya per X min 1. Nah, sama ini diringkas jadi gini aja. Nah, Bx karena tadi kalau kita lihat ini, kita kembali ke soal, berarti kita pakai yang persamaan kedua ketika dia kan dari kanan lebih besar dari 1. Maaf tadi saya lupa ngejelasin untuk yang ini. Kalau yang tadi kenapa pakai yang AX, karena kan dia lebih kecil dari 1, berarti 1 dari kiri, makanya dia pakai yang ini. Untuk yang dari kanannya berarti kita pakai yang ini, baru nanti kita setelah substitusi 1 kita pakai yang kanannya, yang kirinya yang ini berarti. Nah, seperti itu. Lanjut, dikurang X, di sini plus 1, terus kegedean, takutnya nggak muat, plus 1 min A, terus ini min ini kalau dijabarin jadinya gini ya. Nah, cuman sini nggak usah, biar kita langsung aja. Nah, X min 1. Nah, kita kan tadi belum menyebutkan ya untuk persamaan satunya, karena di sini ada B. Kalau kita lihat di atas, kita tuh bisa mendapatkan persamaan 1 dengan cara membuat persamaan B sama dengan A plus 1. Dari persamaan yang di atas itu kita bisa mendapatkan persamaan ini untuk persamaan satunya sebenarnya ya, dari persamaan yang di atas. Nah, makanya ketika ini nanti dijabarin yang untuk B nya, maka dia akan jadi kayak gini. B itu berarti kan kita buka tutup kurung biar bisa terpisah ya. A plus 1 terus X, oh iya, X kuadrat, bener K dikurang X plus 1 min A min 1. Nah, oke, ini untuk ininya.
yang setelah kita jabarin dari B-nya tadi, dari persamaan yang kita dapetin dari B-nya itu apa, dari persamaan 1. Oke, nah selanjutnya kita bisa di sini saya akan pecahin ya untuk nilai dari X-nya. Sebelum kita kali dulu kemari sama kemari, baru nanti kita pecahin untuk X kuadratnya. Sembari kita juga ngurangin nilai yang ini. Nah, maka hasilnya jadi AX kuadrat. Ini berarti jadi positif plus X kuadrat, ini min X min A, X min 1. Nah, oke, ini untuk yang ininya. Selanjutnya kita buat lagi. Di sini kita kelompokin biar nanti bisa dikecilin, disederhanain yang ininya. Nah, berarti kita kelompokin yang sama. Di sini berarti AX kuadrat dikurang A, berarti itu min X plus X kuadrat. Kebalik. Plus X kuadrat dikurang X min 1. Nah, setelah ini kita dapetin kelompokannya, maka kita tinggal masukin aja yang ini. Berarti kan jadinya A X 1 ditambah X min 1. Nah, ini pernya lupa. Ini kan masih bisa dikecilin, kita kecilin lagi. Berarti A X plus 1 X min 1 ditambah X min 1 ke pinggiran X min 1. Oke. Nah, dari sini kita bisa coret-coret. Berarti kan yang kita coret ini, dan ini. Nah, berarti sisa yang ini. Sisanya ini sama ini. Oke. Selanjutnya kita lanjutin untuk yang ininya. Berarti jadi A X plus 1 ditambah X. Nah, ini akan menjadi A, karena tadi kita ketahuin fungsinya 1 ya, berarti udah kita substitusi 1 plus 1 sama dengan 2A plus 1. Nah, setelah kita dapetin yang A-nya, yang ini sama yang tadi di atas ini, kita bisa yang ini tadi ya. Nah, ini kita bisa ngekelompokin, ngesatuin. Ya itu gini aja. A min A sama dengan dari persamaan kedua tadi ya, A plus 1. Berarti kalau ini dia dipindah ruas jadi min 3A sama dengan itu plus 1. Nah, ini jadinya A sama dengan per 3. Nah, dari situ bisa nih kita ambil dari persamaan yang paling atas tadi. Kita kan punya persamaan 1 yang baru saya sebutin ini. Nah, kita bisa dapetin untuk B-nya. Tinggal kita masukin aja. Untuk B-nya, B sama dengan A plus 1. Nah, B sama dengan 1. Nah, ini kan 3/3, berarti sama dengan 2/3. Jadi positif. Ya, berarti ini ya jawabannya untuk yang ini dia continue di A-nya itu sama dengan min 1/3 dan B-nya itu continue di 2/3. Nah, sekarang
kita ke soal nomor 2. Baik, di sini untuk soal yang nomor 2 kita akan menentukan selang kemonotonan, terus titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat plus 12x. Nah, untuk itu di sini kita akan mengetahui untuk nilai yang monoton naik berarti kan dia akan mengarah ke positif, berarti nanti dia akan warna hitam monoton naik pada nilai yang f1 nya itu lebih besar dari 0 karena dia nanti akan mengarah ke arah kanan, makanya dia monoton naik di sama dengan 0. F yang pertamanya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya dia juga akan monoton turun pada F yang lebih kecil dari 0. Nah, dari ini kita bisa menurunkan nilai yang ini dulu, yang itu untuk mendapatkan F1 nya, berarti F1 sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x 12x terlalu jauh, 12x 0. Oke, nah ini kalau kita turunin berarti kan jadi 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12 lebih besar dari 0. Nah, setelah itu karena ini angkanya bisa disederhanakan, maka kalau dia disederhanakan dengan nilai 6, semua ini kalau ini disederhanain 6 kan berarti jadi x kuadrat, ini berarti jadi 3x, ini berarti jadi 2 yang lebih kecil dari 0. Nah, maka di sini turunan satunya kita bisa gunain yang ini. Oke, kita bisa gunain yang ini untuk turunan satunya. Nah, sebenarnya ini dari penjabaran yang di atas ya. Nah, oke, kita bisa masukin aja, kita pecahin untuk mendapatkan x1 yang x yang pertama sama x yang keduanya. Nah, kalau kita pecahin nilai di atas itu jadi x kurang 1, x kurang 2 kecil dari 0. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui untuk x nya itu yang pertama itu 1, x2 nya itu 2. Nah, kalau kita uji tanda, yang pertama itu kan 1, ini 2. Dari persamaan yang ini kita uji tanda itu akan menghasilkan nilai ini positif untuk yang lebih kecilnya, yang di antara selang dari 1 dan 2 nya itu negatif, dan yang di antara 2 ke kanan itu dia positif. Nah, maka dari nilai ini kita bisa mengetahui dia akan monoton naik. Dia itu akan naik di selang min infinite 1 dan juga 2 infinite. Nah, dan juga dia akan langsung aja turun di selang
1,2. Karena tadi kita udah nguji tanda dan kita dapetin jawabannya ini yang 1/2 untuk yang monoton turun. Oke, nah berarti selanjutnya kita akan menentukan untuk titik ekstrimnya. Nah, untuk titik ekstrim di sini kita bisa menggunakan dari turunan yang pertama sebagai stasioner, titik stasioner. Maka untuk titik ekstrim di sini saya buat aja biar enak. Titik ekstrim. Nah, maka berdasarkan dari stasioner ya, stasioner berarti kita bisa mendapatkan fx itu sama dengan 0. Nah, ini kita bisa menggunakan yang di atasnya tadi. Ketika x 1 sama dengan 1 dan x itunya sama dengan 2. Nah, maka coba kita substitusi dengan nilai 1 dari turunan yang ada di atas, fungsi yang ada di atas tadi, yang ini. Nah, kita coba masukin 2, 1, pangkat 3, tambah kurang 9, 1, pangkat 2, ditambah 12, 1. Nah, ini nanti akan menjadi 2 dikurang 9 ditambah 12. Oke. Maka dia akan menghasilkan nilai 5. Ini yang untuk pertamanya. Dan ini untuk yang fungsi keduanya. 2 3 dikurang 9, 2 plus 12, 2. Nah, itu akan menghasilkan ini 28 berarti 16, ini dikurang 9 dikali 4 itu 36 ditambah 12 24. Nah, ini nanti kalau kita jumlahin hasilnya akan 4. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan untuk titik ekstrimnya. Yang pertama itu adalah 5 yang tertingginya nanti, dan dia yang minimumnya atau nilai terendahnya itu ada di 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk yang selang kecekungan. Kok pakai biru? Selang kecekungan. Nah, untuk selang kecekungan berarti kan nilai yang kita pakai itu adalah untuk turunan kedua. Nah, dari turunan pertama ini, yang ini sebentar. Ini nilai yang ini kita bisa turunin lagi. Sebelum itu kan kalau misalnya kita mau tahu untuk cekung ke atas, berarti kan nilainya itu harus positif. Ke atas dia akan di x 0, dan kalau dia cekung ke bawah berarti nilainya nanti akan negatif. Untuk f2 nya x lebih kecil dari 0. Nah, itu untuk syaratnya kan. Nah, berarti kita coba turunin yang keduanya. X sama dengan, dari turunan pertama tadi kita mendapatkan kan ini dikurang 18x plus 12. Berarti kita lebih kecil, lebih besar dong 0 untuk cekung ke atasnya. Nah, kita turunin ya nilainya. Di sini berarti jadi 12x dikurang 18.
Nah, ini kita bisa gini. Nah, dari sini kan kita udah dapet tuh untuk turunan keduanya tuh kan ini. Kita di sini bisa langsung aja gini, 12x dikurang 8 sama dengan 0. 18 kurang 0. Kita pindah-pindahin ya untuk nilainya, bukan sama dengan tapi lebih besar dari, berarti di sini 12x, di sini 18. Oke, ini pindah, berarti ini x 18 per 12. Oke, selanjutnya berarti kalau gitu kita bisa nanti x-nya itu kalau disederhanain jadi 3/2, karena kalau ini dibagi 6, ini dibagi 6 sama dengan 3/2. Oke, ini bisa dikecilin bisa, tapi di sini saya akan stop sampai di 3/2 aja, supaya nanti kedepannya nggak repot kalau ada pemecahan lagi. Nah, kalau kita uji tanda dari nilai ini, 3/2. Kalau dari fungsi ini kita masukin uji tandanya, di sini dia akan cenderung minus dan di sini dia akan cenderung positif atau plus. Oke, selanjutnya berarti kita bisa menentukan untuk cekungnya itu. Ntar ini digeser dulu ya biar nggak makan tempat. Nah, ini untuk hasil uji tandanya, biar nggak makan tempat. Maka kita bisa simpulin dia bakal cekung ke atas pada sama dengan di sini di selang. Di selang berapa? Nah, di selang 3/2, infinite, dan dia akan cekung ke bawah di selang minus infinite dikurang 3/2. Nah, itu untuk ini apa ini, selang kecekungan. Selanjutnya kita tinggal menentukan titik belok. Nah, titik belok ini kita bisa menggunakan fungsi turunan yang kedua. Titik belok. Nah, untuk titik belok ini berarti kita tinggal masukin di sini kan bisa kita ketahui f-nya itu sama dengan 0. Nah, udah kita tinggal masukin aja. Tadi kan udah dapet tuh nilainya. X-nya kita ketahuin di situ adalah X sama dengan 3/2. Nah, ya udah kita bisa substitusi nilainya untuk mendapatkan F-nya. Berarti kan F ke/2. Nah, kita tinggal masukin tuh dari sebelum kita turunkan fungsinya. Berarti kan ya udah 3/2. 3 dikurang 9, 3/2. 2 dikurang ditambah 12, 3/2. Nah, ini jika dikecilin nanti dapatnya itu 9/2. Ini kita dapetin dari yang ini, nilai yang ini, karena hasilnya nanti akan menghasilkan sama untuk yang fungsinya. Nah, fungsi ini kita substitusi dan dapatlah 9/2. Nah, setelah itu berarti kita bisa mengetahui titik beloknya pertama itu ada di 3/2 dan juga 9/2, yang apabila kalau kita kecilin nilainya
maka akan menjadi 1/2 atau 4,41/2. Oke, ini untuk jawaban yang titik belok. Seperti itu untuk pengerjaan tugas yang 1 dan 2. Sekian, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.